Banyak yang ditanyain oleh sahabat terminal itu, Pak, terkait masalah angkutan lebaran itu mengenai mudik gratis. Untuk lebaran tahun ini, mudik gratis diadakan oleh Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan. Pastikan apabila dapat pemberitahuan itu dari nomor-nomor yang resmi yang tercantum pada instansi pemerintah tersebut. Kesiapan terminal, Pak, dalam menghadapi lonjakan arus mudik lebaran tahun 2026. Ada, Pak, kesiapan yang disiapkan oleh terminal, Pak? Oh, pasti dong. Wah, Ini kan ini seru nih biasanya infonya nih, sama terminal. Terminal tuh banyak calo, terminal tuh nggak aman. Nah, solusinya, Pak, dari terminal terpadu Pulau Gebang nih, Pak. Apa sih, Pak, dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk penumpang, Pak? Apabila ada barang tertinggal, jangan ragu untuk bertanya ke media sosial terminal. Nah, itu kalau misalnya setelah bertanya, nanti ada petugas yang menangani, silakan diikuti aja prosedur yang adanya sampai dengan nanti diarahkan untuk mengambil barang yang tertinggal tersebut. pastikan hilangnya atau tertinggal di terminal ya. Di terminal, Jangan di betul, Pak. terminal di mana? Jadi orangnya udah berangkat dari Surabaya, bilangnya nyampe Ya, barang saya ketinggalan, gitu ya, Pak. Oh iya, ya, pasti nggak ada di sini. Ya. Oke, betul. Baik, lagi di ngobrol bareng orang terminal. Episode kali ini sudah masuk episode ke-6, sahabat terminal. Terkait episode ke-6 ini kita akan ngebahas persiapan angkutan lebaran tahun 2026 di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi di sini kita sudah kehadiran narasumber atau bintang tamu kita, yaitu Bapak Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, Pak Kristanto. Nah, selamat datang, Pak. Nah, makasih. Selamat datang di ngobrol, Pak. Halo, sahabat terminal. Silakan disapa dulu para fans-fansnya ngobrol, Pak. Halo, sahabat terminal. Ya, kita saksikan nanti, kita ikuti ya. Kita ngobrol lagi, mau ngobrol nih masalah mudik di Terminal Pulau Gebang. Oke, Pak. Sedikit, Pak KUP, saya mau tanyain terkait masalah kesiapan angkutan lebaran, Pak. Jadi banyak yang ditanyain oleh sahabat terminal itu, Pak, terkait masalah angkutan lebaran itu mengenai mudik gratis. Oh iya. Mungkin dari Bapak sendiri ada info terkait mudik gratis yang akan diselenggarakan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, boleh dijelaskan kepada sahabat terminal, Pak? Oke, ya makasih ya para sahabat terminal yang saya cintai. Untuk lebaran tahun ini, mudik gratis diadakan oleh Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan, dan banyak lagi dari BUMN-BUMN lainnya. Tapi untuk yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang itu dan baru terinfo adalah dari Kementerian Perhubungan, yaitu tanggal 17 Maret tahun 2026 tentunya, dan ada juga dari Kabupaten Jombang. Dan baru tahun ini akan menyediakan mudik gratis berangkat dari Pulau Gebang. Sedangkan untuk yang dari Pemprov itu nanti berangkatnya dari Monas. Demikian, Mas. Ya. Oke, Pak. KOP. Jin, Pak. Supaya masyarakat tidak terjebak bisa dibilang apa ya, scam atau hoax atau penipuan lah, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan cara pendaftarannya seperti apa atau mekanismenya seperti apa, prosedurnya seperti apa, Pak, untuk mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pak. Silakan, Pak. Oh ya, makasih. Tentunya zaman sekarang sudah zaman canggih ya, zaman IT. Memang ya semua ada negatifnya, pasti banyak positifnya. Ya negatifnya muncul yang hoax itu ya. Iya, Pak. Ya makanya harus hati-hati, teliti, dicek kebenarannya. Yang pasti mereka punya IG atau media sosial ya. Iya, Pak. Pakai aplikasi, pakai aplikasi. Contoh yang di beberapa ini sudah berjalan ya, mereka pasti mengupload kayak KTP, identitas lah, identitas, tujuannya kemana, KTP-nya, kakaknya. Apalagi dengan sepeda motor juga boleh, kalau dia punya motor dia bisa dengan sepeda motor dititipkan. Memang tujuan mudik gratis seperti itu kan, dia jangan menggunakan pribadi, tapi dia meninggalkan kendaraan motor ya, karena motor kan sangat berbahaya. Nanti
setelah mereka dapat upload itu nanti ada verifikasi. Oh, iya, Verifikasi itu harus datang langsung karena namanya verifikasi menunjukkan aslinya. KTP-nya, kakaknya bener nggak? Kalau memang itu ya pasti nanti sesuai kuota juga. Oh iya Pak. Kalau kuotanya sudah nggak, walaupun sudah masuk daftar, kalau kuotanya nggak sudah penuh ya nggak bisa. Nanti kan ada verifikasi. Verifikasi itu mungkin ada yang gagal. Kalau yang gagal nanti dibuka lagi. Demikian seperti itu, Mas. Iya. Oke, jadi gini sahabat terminal. Jadi biar nggak terjebak scam atau hoax, pastikan apabila dapat pemberitahuan itu dari nomor-nomor yang resmi yang tercantum pada instansi pemerintah tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengiming-imingi mudik gratisnya masih bisa dengan membayar atau memberikan sesuatu, itu dipastikan tidak benar ya Pak? Tidak benar, Tidak benar ya, Pak? gratis, Iya. masa bayar ya kan? Itu. Nah, kalau namanya bayar itu pasti bukan. Ya itu tolong dipantau ya media sosial, terutama ini yang dari Pulau Gebang ini Kementerian Perhubungan. Iya, Pak. Pokoknya tanggal 17 Malam. dipantau websitenya atau IG-nya atau media sosial lainnya. Itu malah dapat saya dari info ya, itu ada 400 kendaraan lah dari sini, dari tujuannya ke Padang, Sumatera, Padang lah ya paling jauh. Kemudian di Pulau Jawa pastinya ada biasa Semarang, Jogja, Jawa Timur. Demikian tuh. Oke, jadi gini Pak, kalau misalnya dari tahun ke tahun, mungkin tahun kemarin jumlah mudik gratis tahun ini meningkat ya Pak, kan untuk kendaraan ya Pak. Kalau nggak salah tahun kemarin itu sekitar 296 kendaraan lah, atau mungkin sekarang tadi Pak KUP sampaikan sekitar 400 Iya, betul, Pak. iya, Kan, betul. peningkatan. Jadi salah satunya pemerintah mengakomodir sahabat-sahabat terminal nih yang mau mudik atau apapun dengan cara mengadakan mudik gratis ya Pak KUP. Betul. Gitu. Oke Pak, lanjut terkait masalah kesiapan terminal Pak dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran tahun 2026. Ada Pak kesiapan yang disiapkan oleh terminal Pak? Oh, pasti dong. Wah, Ini kan ini seru nih biasanya infonya nih, sahabat terminal. namanya kita sebagai tugas kita ya, tugas utama kita di terminal melayani orang yang akan berpergian keluar kota melalui bus. Nah, yang paling puncak rame itu kan pasti di Lebaran. Betul, Karena Pak. secara tradisi memang orang itu mudik ya kan, Iya. sudah dari dulu itu mudik. Makanya karena itu tugas utama kita dan kayak hajatan besar lah. Hajatan Ya, ya, dan Pak, ya. sekarang itu yang mana udah siap-siap. Seperti kita buat kita ngecat, ada yang dicat, kemudian kita siapkan taman tanaman tumbuhan ya kan, kita siapkan juga biar kalau kita akan buat taman. Yang pasti kesiapannya itu kan rutin ya. Iya, Pak. Jadi kita evaluasi mana yang kurang, pasti tapi yang seperti biasa itu pasti ada posko ya. Posko keamanan, kesehatan, kelaikan kendaraan, petugasnya sendiri, kemudian kesiapan PO kita undang rapat. Yep. Nah kalau di sini kan PO itu ya ada sekitar semua tujuan itu hampir ada di sini dari Aceh sampai ke Bima itu Bima, ada, ya? Paling itu jauh ada, Bima, ya, Pak? ada paling jauh Bima itu dari sini ada kesiapan. Pokoknya semua instansi pasti berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, Siap. dengan kesehatan. Pokoknya bagaimana pemudik itu aman, nyaman sampai tujuan. Oke, Pak. Iya. Itu sesuai dengan slogannya terminal ya Pak. Apa tuh? Ya, tadi kan mudik aman. Betul. Oke, Pak, terkait masalah keamanan, Pak, sama pengamanan, kan dari dulu sebetulnya kita sering counter terkait masalah itu terminal tuh banyak calo, terminal tuh nggak aman. Nah, solusinya Pak dari terminal terpadu Pulau Gebang nih Pak, apa sih Pak dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk penumpang Pak? Solusinya Pak, kira-kira apa yang mau dilakukan nih Pak ke depan? Oh iya, pasti ya. Yang namanya terminal itu tempat berkumpulnya banyak orang dengan Iya. macam-macam tujuan ya, karakter, ya kebinekaan itu kan. Iya. Makanya pasti akan timbul mungkin pasti masalah sosial. Siap. Tapi itu kita antisipasi
kita ada BKO mulai dari Polsek, dari Polres, Polisian, kemudian malah dari TNI juga ada gabungan. Tentu juga ada security kita yang memang organik, memang petugas terminal. Standby 24 jam. Wah, pasti kita kan Diamond Terminal itu bisa aja ada yang berangkat jam 2, ada yang datang jam 1, itu nggak pernah berhenti. Tugas itu kita bagi 3 shift. Kemudian juga untuk menghindari orang yang tidak berkepentingan untuk masuk terminal, khususnya di kedatangan, kita kan ada check-in ya, ada di gate itu. Jadi mereka ke checkpoint, ke checkpoint itu punya tiket didaftarkan, kemudian dapat barcode kan, dapat barcode, kemudian masuk gate yang seperti di busway itu, ya mesti tap, baru biasa masuk. Jadi kalau orang yang nggak punya tiket cuma nggak tahu tujuannya nggak jelas, nggak bisa masuk di kedatangan. Jadi di kedatangan itu sahabat terminal itu benar-benar orang yang memang mau berangkat. Mungkin beda dengan komersial dulu ya. Di situ wah bercampur karena nggak ada seleksi, nggak ada filter gitu loh. Kalau di Pulau Gebang ini karena udah kita arahnya terminal modern, kita arahnya seperti bandara kan. Mungkin sahabat terminal yang sudah sering berpergian ke terminal udah tahu lah, udah paham lah. Jadi salah satu untuk mitigasi ya rawan sosial apa begitu ya, mudah bisa terjadi apa-apa ya kita sudah siap ya, kita siap dilaporkan saja. Yang tadi masalah calo ya makanya sahabat terminal tuh ya kan sekarang zaman online ya, beli aja melalui aplikasi gitu ya, aplikasi atau langsung ke websitenya PO. Dan kalaupun mereka mendadak datang sini, itu sebenarnya bukan calo, jadi namanya bisnis ya, persaingan. Jadi mereka marketingnya lah ya, menawarkan. Yang namanya calo itu kan harganya tiketnya bisa 100, dia menjualnya 200, itu mungkin calo nggak beli keuntungan. Ini kan kayak menawarkan untuk membeli di tiket mereka. Tapi walaupun misalnya ada yang terasa terganggu, ada pemaksaan, catat aja sahabat terminal, namanya siapa, perlu dipoto. Apalagi petugas kita, pasti kita akan tindak. Siap. Demikian. Oke, Pak Gope. Jadi gini sahabat terminal, selain tadi ada BKW TNI Polri atau ada posko gabungan pada saat angkutan lebaran, terminal Terpadu Pulau Gebang itu juga dilengkapi dengan kamera CCTV. Oh iya betul. Ya Pak ya. Oh banyak itu benar ya. Kamera CCTV. Jadi kamera CCTV itu memantau, memastikan misalnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya ada barang tertinggal. Nah itu pasti kerekam tuh Pak ya. Rekam. Malah kita kan ada ini tempat ya. Namanya khusus barang tertinggal itu kita tempatkan di tempat tertentu, counter ya. Nanti kita umumkan juga di medsos kita siapa yang tertinggal barangnya, silakan. Makanya salah satunya tuh rajin juga nih membuka medsos kita nih, baik itu IG, Facebook ya, sehingga bisa tahu, oh iya barangnya tertinggal, wah ada di Pulau Gebang, jadi udah tinggal datang aja langsung gitu loh. Kalau masalah kamera memang kita banyak, malah kadang-kadang ya ada hal-hal untuk tertentu di keamanan ya, ada orang hilang, orang kabur, saya di rumah, minta tolong, ada nggak tuh, emang ada di Pulau Gebang nggak? Kita cari, ya ada kejadian, ya dilihat kamera jam berapa dia ke Pulau Gebang, ada memang bener nih, nah gini, demikian mas ya. Oke, jadi untuk sahabat terminal misalnya nih, tadi Pak KUP sudah sampaikan, apabila ada barang tertinggal jangan ragu untuk bertanya ke media sosial terminal. Nah itu kalau misalnya setelah bertanya, nanti ada petugas yang menangani, silakan diikuti aja prosedur yang adanya sampai dengan nanti diarahkan untuk mengambil barang yang tertinggal tersebut. Jadi nggak usah khawatir sahabat terminal. Tapi pastikan hilangnya atau tertinggal di terminal ya. Di terminal, betul Pak. Di mana? Jadi orangnya udah berangkat dari Surabaya, bilangnya nyampe barang saya ketinggalan, gitu ya Pak. Oh iya, pasti nggak ada di sini. Oke, betul. Oke Pak, lanjut Pak terkait masalah fasilitas untuk pemudik Pak. Jadi kan bisa dibilang terminal Terpadu Pulau Gebang ini terminal terbesar se-Asia Tenggara, bahkan tipe A. Untuk DKI Jakarta, ini salah satu terminal bisa dibilang barometernya terminal nih Pak, di DKI Jakarta nih Pak. Jadi fasilitas apa aja Pak yang bisa dinikmati oleh para pemudik, yang baik itu mudik gratis ataupun mudik yang konvensional? Silakan Pak Kope. Ya, makasih Mas Baim ya. Ya memang, ya alhamdulillah ya, Pemprov DKI menyediakan membangun terminal besar ini dengan segala fasilitasnya. Ya banyak, pastinya kan
kita dilengkapi lift, eskalator, jadi penumpang itu tidak capek-capek, dan ruangannya AC, Iya, Pak. AC. Kemudian juga toiletnya pasti bersih lah, wangi, karena saya juga tidak segan-segan atau untuk mengecek, mengimbau, memerintahkan petugas kita untuk selalu toilet bersih. Kemudian fasilitas lainnya kita ada fasilitas buat baca, bermain anak-anak. Jadi kalau sahabat terminal membawa anak itu jangan khawatir, di situ ada tempat bermain anak, ada taman bacaan juga, ada kalau capek ada pijit refleksi ada. Ada, Pak, ya? Ya, apalagi kalau capek, kalau masalah lapar sudah pasti aman lah. Yang penting bawa uangnya cukup, nggak ada, soalnya nggak gratis. Jadi ya tolong ya fasilitas tuh terjamin semua. Kesehatan ada. Jadi kalaupun ada yang sakit, ada tempat kita ya unit kesehatannya. Malah kita ada ambulan dari kerjasama dengan dinas kesehatan, AGD, ambulan itu 20 jam, 4 jam itu, Pak? 4 jam, dia standby. Karena kan tadi saya sampaikan, penumpang itu kan bus datangnya 24 jam, kita nggak tahu. Kita standby semua. Kemudian seatnya besar di bawah, ber-AC. Jadi ya lengkap lah untuk kesiapan. Malah kalau kita kecepatan bisa masih lama, kalau datang malam kita ada penginapan. Penginapan, Pak? Wah, itu paling murah se Indonesia. Memang beberapa kali saya lihat sih, Pak, sepertinya sudah disepil lah oleh konten kreator gitu, Pak. Pak, untuk penginapan sendiri, Pak, persyaratan untuk menginap di Terminal Pulau Gebang yang tadi Bapak bilang harganya lumayan murah. Seperti apa, Pak, prosedurnya, Pak? Lumayan murah lagi, sangat murah. Sangat murah. Tapi fasilitasnya nggak murah ya, Pak? Ya enggak lah. Ya, Pemerintah sudah menyediakan. Karena kita BLUD memang dituntut pendapatan juga, makanya ada itu juga sesuai pergubnya ya. Itu hanya 15.000. 15.000. Iya, dan syaratnya ya pasti dia harus punya tiket. Tiket dulu, Pak. Karena kan tadi saya sampaikan, kita nggak bisa nerima sembarangan orang yang tidak tahu urusannya. Kalau bukan keperluan terminal kita, dan itu dipisah, nggak laki perempuan dipisah. Hanya 15.000. Ya lumayan lah buat istirahat misalnya. Bisnya mungkin ya namanya ada mahal di jalan, delay, daripada duduk capek itu bisa rebah-rebahan lah. Ada kamar mandinya juga, jadi bisa mandi. Memang ada kamar mandi 5.000 aja. 5.000. Ya, sesuai pergub tarif seperti itu. Ada cas tambahannya, Pak, 5.000 ya? Itu mandi, bukan cas tambahan. Jadi memang sudah include. Enggak, penginapan 5.000, pergubnya seperti itu. Kita fasilitas mandinya 5.000, itu 5.000 aja. Tapi kalau emang nggak mau pakai ya cuma 12.000 aja kan. Iya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih Pak Kopi informasinya. Jadi buat sahabat terminal, kalau misalnya yang nyampe terminal jam 12 malam, jam 1 malam, misalnya untuk nunggu angkutan umumnya terlalu lama atau sambil nunggu pagi, bisa beristirahat di penginapan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ya, jangan lalu tanya aja ke petugas, ya kan. Penginapan di mana? Di sebelah mana? Nanti pasti diarahkan. Oke, Pak Kopi, sebagai penutup nih, Pak, untuk himbauan para pemudik yang ingin berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, seperti apa, Pak? Ya pasti ya, namanya kita akan mudik. Saya sebagai kepala UP terminal ini ya harus jaga kebersihan lah nanti di terminal ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merokok. Nanti di ruang tunggu juga harus sopan ya kan. Jangan boleh duduk sembarangan. Kemudian ya jaga ketertiban. Terus yang bawa anak-anak nih, anak kecil, ya diawasi lah, dijaga. Jangan dilepas begitu aja. Kan buat keamanan juga. Kemudian barang-barang ya harus dijaga sendiri lah. Barang-barang jangan sampai lengah. Kita ya harus bisa menjaga barang kita sendiri. Ya tentunya harus berdoa lah sebelum berangkat. Pasti itu. Dan kalaupun ada tadi di sampai terminal kurang sehat, sakit, ya kita posko kesehatan. Kita ada, jangan ragu-ragu, gratis. Gratis, Pak. Iya. Itu aja mungkin yang pasti. Kemudian tadi jangan beli tiket melalui calo. Boleh tiket resmi ya, Pak, atau PO-nya atau online-nya. Dan jangan ragu-ragu bila memang ada calo atau apa di dalam
laporkan ke kita, Oh. pasti kita tidak lanjuti. Siap. Terima kasih Pak Kope informasinya. Jadi gini sahabat terminal, kalau tadi sih Pak Kope sudah memastikan bahwa keamanan di terminal itu terjamin. Jadi jangan ragu untuk sahabat terminal apabila ingin berangkat dari terminal Pulau Gebang, misalnya menerima perlakuan yang kira-kira memang kayaknya dirugikan nih, ya silakan aja langsung lapor ke petugas kita Terminal Pulau Gebang, itu standby 24 jam gitu. Oke, untuk episode ngobrol kali ini kita cukupkan saja. Jangan lupa follow akun media sosial Terminal Pulau Gebang, dan jangan lupa berangkat dari terminal resmi yaitu Terminal Terpadu Pulau Gebang. Oke, terima kasih sahabat terminal. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat terminal, makasih ya.